untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Bismillah kita usahakan lagi. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang dagangan sepi dan terpaksa makan dagangan sendiri. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Ya Allah Habib, itu rasanya beliau gimana ya, walaupun sedang kesusahan kalau saya lihatnya, tapi pas terakhir tuh saya lihat masih tersenyum, masih mungkin bisa dilihat rasa bersyukurnya dari beliau, Masya Allah. Sekaligus Saskia juga mau tanya sama Habib, bagaimana bisa mengusahakan lagi agar kita ini semangat terus, walau usaha kita saat ini itu Allah takdirkan sepi, bahkan nauzubillah jadi bangkrut gitu Habib. Nah dulu katanya ya Habib, sahabat Rasul itu walau usahanya itu bangkrut, ya tetap happy aja. Tapi kita kan bukan sahabat Rasul. Kita hanya manusia yang rasanya kalau kita kekurangan sedikit itu terlalu sedih. Apalagi para perempuan. Nah itu bagaimana, mohon izin tausiahnya Habib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Saskia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba dia mengalami sebuah kesusahan, pekerjaannya, usahanya, dagangnya atau apapun, kembalikanlah diri kita kepada Allah. Kadang orang kalau lagi susah sholatnya khusyuk. Kalau lagi susah sholatnya betul-betul sampai ngeluarin air mata. Tapi kalau lagi seneng ada yang sholatnya ketinggalan, ada yang ninggalin sholat. Apalagi kalau duitnya lagi banyak keliling mall sampai sholat juga enggak. Summa naudzubillah. Maka dari sinilah kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tahadduts bi ni'mah, berharap akan ridhonya Allah sehingga ada kebaikan dan keberkahan. Janganlah kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada apa yang kalian cintain. Sehingga apa? Kehancuran di dalamnya, kesedihan di dalamnya, putus asa di dalamnya. Yakin bahwa semuanya ini milik Allah dan yang kita cintai harus Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu cinta siapa? Allah. Cinta Rasulullah. Barulah cinta terhadap siapa? Orang tua kalian, istri kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian. Tapi tetap la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi waladihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak beriman dikatakan seorang hamba sebelum dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan melebihi daripada cinta terhadap istrinya, orang tuanya, anaknya, hartanya, keluarganya. Sehingga ada kebaikan di dalamnya, tidak ada ujian besar di dalamnya. Tapi kembali lagi dalam cerita ini, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Suhaib Ar-Rumi dicegat oleh kafir Quraisy, bawa barang, bawa harta, hartanya banyak. Ketika dia bawa harta sebanyak-banyaknya, maka hartanya tersebut ketemu kafir Quraisy ditinggalin, akhirnya dibebasin, dilepasin. Abdurrahman bin Auf tidak bawa apapun dari kota Mekah, tapi sampai di kota Madinah dia hanya minta satu sama Rasulullah, saya minta pasar. Jadi tetap jadi manusia yang paling kaya di kota Madinah. Tetap paling kaya di kota Mekah juga. Kenapa? Abdurrahman bin Auf sahabatnya Rasulullah yang tidak pantang menyerah. Yakin bosnya apa? Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Bahwasanya apa? Dan di langitlah terdapat rezeki kamu dan apa yang dijanjikan kepadamu pasti nyata, pasti terjadi. Karena apa? Allah Ghaniyun, Allah yang maha kaya. Wa antum fuqara, kita ini semua miskin. Yang kaya Allah. Kalau Allah mau kasih kapan pun bisa. Kalau Allah mau berikan kapan pun bisa. Jadi kembalilah kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Berimanlah kepada Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rezeki kamu. Dan kamu minta ditambah, insya Allah ditambah. Kalau kamu minta bahwasanya Allah percepat, insya Allah dipercepat. Kalau kamu minta kebaikan dan yakin kamu ibadahnya bagus, semuanya bagus, dipermudah insya Allah. Dekat kepada Allah, kalian selamat. Amin, amin ya Bang Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Jadi jamaah jangan lupa ya, misalnya sedang diuji, itu perbanyak lagi ibadahnya. Dan kalau misalnya sudah mendapatkan apa yang kita doakan, juga terus ditambah lagi ibadahnya supaya apa yang kita inginkan ditambah. Masya Allah. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama Ustadz. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya. Siapa yang mau tanya ya? Izin ya Ibu. Ayo ikut saya Bu ke depan Bu. Ke tengah-tengah sini. Silahkan mau bertanya apa Ibu, perkenalan boleh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maya Saroh dari Majelis Ta'lim Darul Muqarrabin Kampung Rau, Rawat Taman RT 3 RW 3 Kampung Rau ya, Kota Bogor. Paket datang nih. Lengkap banget ya Lengkap Ustaz ya. banget kayak mengirim paket. Biar jelas Ustaz. Iya siap. Masih kurang kode posnya. Ya Allah Robi. Kalau mau kirim alamatnya di bawah nih ini sama gitu. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Sam. Siap Ibu. Ya. Tanya ya Pak Ustadz, Siap Ibu. Ya. ada orang yang merasa gagal dalam usahanya atau karirnya. Terus ada yang tidak suka sama dia. Maka baiknya kita sebagai manusia dendam atau gimana. Terus, ntar dulu belum udahan Ustadz. Terus dalam hati kita itu jangan ada rasa dendam, ada hadisnya atau ada apa sih bacaannya untuk diri kita sendiri. Ibu pernah dendam sama orang nggak? Enggak sih selama ini. Nggak pernah ya. Oh, Masya Tapi pernah Allah. sakit hati sama orang nggak? Sakit hati sering. Berapa hari? Sakit hatinya berapa hari? Selama lukanya belum kering masih sakit hati. Ya. Terima kasih Ibu, silakan Ustaz. mohon Siap, terima kasih atas izin. kita Baik Guru Ustadz Maulana Habib Usman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita usahakanlah lagi. Apa nih yang mau diusahakan selanjutnya? Kita usahakan menata hati. Ada doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kenapa? Karena tiap hari kita bercermin. Ibu sebelum kesini cermin gak? Oh, dari kamar udah cermin, ke ruang tamu ada cermin, cermin lagi. Keluar ada spion motor, cermin lagi. Lewatin gedung Trans TV ada kacanya, cermin lagi. Masuk sini ambil HP-nya, cermin lagi. Bahkan ada casing HP yang sekaligus dengan cerminnya. Subhanallah. Kenapa diajarin doa seperti itu? Supaya kita memperbaiki bukan hanya fisik. Ya Allah, sebagaimana engkau perbaiki fisikku ini, maka fahasin khuluqi, perbaiki juga akhlakku. Kenapa? Banyak orang sibuk memperbaiki fisiknya, tapi lupa memperbaiki hatinya. Sehingga dikit-dikit dendam, dikit-dikit sakit hati. Padahal coba lihat para salafus soleh. Ketika ada yang ngatain, Sayyid Ali Zainal Abidin dikatain, kamu itu begini, kamu itu pelit, kamu itu munafik, kamu itu tukang ini, kamu ini. Oh, dikata-katain. Apa kata beliau sampaikan? Yang kamu ketahui baru sedikit daripada kekurangan saya. Yang kamu tidak ketahui masih lebih banyak daripada apa yang kamu sampaikan. Subhanallah. Oh ibu, kalau dikasih tahu begini bu. Ibu, siapa tadi ibu yang bertanya itu? Ibu Maisarah. Ibu Maisarah dikasih tahu sama dokter. Contoh aja nih, contoh ya. Ibu punya penyakit A, B, C, D, E, F, G. Ibu seneng atau kesel? Lebih seneng mana? Tiba-tiba mati nggak dikasih tahu penyakitnya, atau dikasih tahu penyakitnya supaya diobati? Dikasih tahu aja penyakitnya. Maka begitu pula kalau ada orang yang memberitahu kekurangan hati kita, kekurangan sifat kita, kita bukan dendam, tapi justru berterima kasih supaya kita mau memperbaiki diri, biar nggak gampang dendam sama orang lain. Coba lihat bagaimana Nabi SAW supaya tidak dendam. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi ketika disakiti Allah kasih hiburan. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikanmu al-kautsar, nikmat yang banyak sekali. Jadi kalau dikatain sama orang, dia mah miskin. Lihat nikmat Allah yang lain. Memang saya miskin tapi saya sehat. Di sana ada orang kaya tapi penyakitan. Subhanallah. Sibuk melihat nikmatnya Allah. Memang saya miskin tapi saya alhamdulillah beli cireng aja udah bahagia. Beli bakso aja udah bahagia. Maka lihat nikmatnya Allah yang sudah ada. Fasholli li rabbika wanhar. Perbaiki sholat, perbaiki doa kepada Allah. Wanhar, berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau mau tidak dendam, ini ayat terakhirnya nih. Inna syani'aka huwal abtar. Urusan yang ngezolimin itu biar Allah yang membalas. Masya Allah. Jadi kita harus bercermin dulu ya. Jangan Bercermin. sampai kita lalai sama diri kita tapi udah dendam sama orang lain Ustadz ya. Tuba Masya Allah. liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aibnya dibandingkan sibuk dengan aibnya manusia yang lain. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya. Boleh tepuk tangannya jemaah.
Jadi harus diingat-ingat sekali lagi kita harus sering-sering bercermin, bermuhasabah diri. Lihat diri sendiri dulu baru lihat orang lain, Masya Allah. Jamaah! Saat ini Ustadz Maulana akan membawakan cerita yang sangat menarik. Tentang kisah perjuangan Ibnu Hajar sampai menjadi ulama besar. Seperti apa ya ceritanya? Karena kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Langsung saja, mohon izin silakan Ustadz Maulana. Ternyata kejadian ini terjadi. Di kalangan pesantren kitab Bulughul Maram itu karangan beliau. Beliau menjadi ulama besar, ulama hadis dan ulama fikih. Itulah ulama Ibnu Hajar. Pelajaran buat anak-anakku dimanapun berada. Yuk, kalau ada orang mengatakan kamu tidak mampu, kamu bodoh, tidak. Engkau kurang rajin. Ayo semangat, belajar dan belajar. Engkau pasti bisa. Jangan kemana-mana ya, buat semua jamaah. Kita akan lanjutkan tentang bismillah. Kita bisa setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.